Amalan Sunan Kalijaga untuk mendatang rezeki dan keberkahan. Jakarta, iNewsPasuruan.id, Amalan Sunan Kalijaga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan rezeki serta keberkahan hidup dibahas dalam artikel ini. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Alfa Syahriar dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama UNISNU, Jepara dalam artikelnya Fikih Kejawen menjelaskan, Sunan Kalijaga memiliki nama Raden Mas Said atau Raden Said. Ada beragam versi mengenai asal-usul Sunan Kalijaga. Ada yang menyebut berasal dari China, Arab dan Jawa. Versi ketiga ini mungkin yang paling mendekati kebenaran. Hal ini berdasarkan nenek moyang atau nasab Sunan Kalijaga yang dimulai dari Aryo Adikara atau Ronggolawe yang merupakan putra Aryo Wiraraja putra Adipati Ponorogo yang ketika pada masa Raja terakhir Singosari, Prabu Kertanegara, pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Dari Ronggolawe inilah menurunkan Raden Sahur Arya Teja IV bergelar Tumenggung Wilatikta seorang Adipati Tuban yang merupakan ayahanda Raden Mas Syahid atau Raden Mas Said. Wirid dan doa. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan mengedepankan pendekatan budaya Jawa. Karena itu, amalan Sunan Kalijaga mulai dari wirid atau zikir dan doa cenderung menyukai dengan lafal-lafal bahasa Jawa yang diistilahkan dengan mantra, dibanding dengan bahasa Arab yang cenderung menjadi susah dicerna oleh orang Jawa. Oleh karena itu Sunan Kalijaga mempunyai dua rangkaian doa, yaitu, pertama, mantra bertuah, dan yang kedua, adalah Kidung Rumeksa Ing Wengi. Dilansir dari laman Perpusnas, mantra Sunan Kalijaga ini disebut dengan piulang Sunan Kalijaga. Ada beragam mantra yang tercantum dalam naskah tersebut. Mantra itu berisi tentang permohonan apapun kepada Tuhan, mantra agar dihormati oleh orang lain, mantra dapat melompati sungai dan bisa menghilang, mantra berubah aura wajah, tolak bala dan sakti. Mantra lain Sunan Kalijaga yakni, mantra mendapatkan pangkat dan kedudukan, dihormati orang lain dan dimudahkan dalam negosiasi. Berikut amalan Sunan Kalijaga untuk mendatangkan rezeki. Amalan Sunan Kalijaga. 1. Membaca Bismillah sebanyak 7 kali dalam satu tarikan nafas. 2. Membaca kalimat syahadat 7 kali 3. Membaca sholawat Nabi 7 kali 4. Membaca hauqalah yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil adiyim 3 kali. 5. Membaca Al-Fatihah 7 kali. 6. Membaca Allahu Akbar 7 kali dalam satu tarikan nafas. Keutamaan Bismillahirrohmanirrohim sebagaimana dilansir dari laman Rumah Fikih sangat banyak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis berikut ini. 1. Amalan utama semua amalan apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. 2. Ayat paling utama. Setan mencuri dari manusia ayat yang paling utama dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. 3. Dibaca malaikat Jibril apabila datang kepadaku dengan wahyu, maka yang pertama kali disampaikan adalah Bismillahirrahmanirrahim. 4. Dapat 40.000 kebaikan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah tetapkan baginya untuk setiap huruf 40.000 kebaikan serta dihapuskan baginya 40.000 kejahatan, serta diangkat baginya 40.000 derajat. Demikian ulasan mengenai amalan Sunan Kalijaga yang bisa diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dimudahkan dalam urusan serta keberkahan hidup. Wallahu a'lam. Kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 8 Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Baca juga, di Istanbul, Wakil Ketua MUI cerita kontribusi Turki Utsmani perkenalkan Masjid Al-Aqsa ke Jawa terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja,
Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB. Judul artikel, 7 Kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya. Link artikel, https://www.viva.co.id. Jaga menderita sakit kepala. Ia ditemani dua punakawan setianya, Ki Memek dan Ki Cengal. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Ki Memek dan Ki Cengal lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan sang sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja. Ada pula yang menceritakan Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa yang sangat toleran dan penuh kasih. Pewaris ilmu laduni cenderung tidak merasa mempunyai kemampuan ataupun kelebihan tersebut. 7. Menjaga dari dosa. Pewaris ilmu laduni selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan orang yang bersih hatinya. Kebersihan hatinya dapat dilihat dari pola hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Pribadinya tenang menjalani kehidupan dan juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah. Tidak emosi atau egois namun solutif dan penuh kasih sayang. 8. Tidak materialistis, memiliki aura wajah yang bersih dan teduh. Dengan kedekatan diri kepada Tuhan dan segala keikhlasan hati yang dimilikinya, otomatis akan berpengaruh pada orang terutama pada wajahnya, yang alam semesta dan memprediksi hasilnya. Kekuatan untuk mengikuti hati nuraninya cenderung lebih kuat daripada mengikuti akal pikirnya.